Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di channel Adex Rutung Official. Dan kali ini teman-teman, saya dapat kesempatan kembali. Mungkin di Gias kemarin teman-teman udah ngeliat Stargazer dari Hyundai mengeluarkan mungkin dibilangnya produk baru, apakah facelift atau gimana, tapi kayaknya nambah unit ya teman-teman ya. Jadi satu tipe tambahan. Nah sekarang saya berada di Hyundai Bintaro, dapat kesempatan untuk mereview sedikit mengenai perbedaan Stargazer Kartens maupun yang Stargazer lama teman-teman. Nah tentunya ini mungkin teman-teman udah ngeliat juga di Gias kemarin, tentunya dengan perubahan-perubahan yang cukup lumayan bagus di Kartens, dan juga produk-produknya Hyundai juga sangat-sangat udah diterima juga di masyarakat teman-teman. Nah saya ingin tunjukin teman-teman di Hyundai Bintaro apa aja sih kelebihan ataupun mungkin ada sedikit kekurangan dari Hyundai, tapi overall semuanya kembali ke teman-teman semua. Stay tune di channel Adex Rutung Official. Nah ini teman-teman, saya sekarang berada di Hyundai Bintaro. Gede ya showroomnya dah, dan dia ada servis sudah. Untuk kali ini, nah ini adalah versi Stargazer yang lama ini, kalau nggak salah Stargazer yang prime-nya teman-teman, yang versi tertingginya juga. Nah ini yang model yang lama. Tentunya nanti kita lihat versi yang terbaru. Nah ini dia model terbaru dari Stargazer, yaitu adalah Stargazer Kartens teman-teman ya. Memang sedikit ubahannya dari tampak depan, sedikit cuma lumayan berubah. Dari segi headlampnya, dia saya ingat-ingat seperti Avanza Veloz ya, tahun berapa? 2020-an ya. Nah ini dia hampir ada 3 baris, dia punya LED-nya, lampu besarnya, terus nih garis macam apa, daytime rally apa, DRL-nya nih dari sini sampai sini ya kan teman-teman. Nah memang ini cukup lumayan ubahannya dari Stargazer, dan adalah mobil ini sangat-sangat, bagi saya pribadi jujur ini adalah mobil yang benar-benar nyaman banget, enak, dan lihat ubahannya gini gagah banget. Nah memang terdapat di sini, saya nggak tahu nih, dia adalah dia tidak ada kamera 360-nya, karena ini memang tipe Stargazer yang biasa, bukan yang Stargazer X Kartens. Ini adalah Stargazer yang Kartens teman-teman. Jadi memang depannya dia ada sensor parkir aja. Dia ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Dan memang dia ada sensor parkirnya ada 4 di depan untuk membantu teman-teman untuk parkir di bagian depan, sehingga tidak menabrak tembok yang di depannya ataupun objek yang di depan yang ada. Nah, lalu di bagian samping terlihat tidak ada berubahnya desainnya ya. Saya nggak tahu ini apakah bisa dibilang facelift atau enggak, major change atau gimana, atau minor change, tapi memang ini ubahannya sangat cukup lumayan berbeda teman-teman. Nah, dari velgnya sendiri teman-teman, dia udah pakai Goodyear, dan ukuran dari bannya ini adalah ini teman-teman, 205 per 50 ring 17. Nah memang desain velgnya Stargazer Kartens ini lebih menarik teman-teman, dan memang nih ubahannya nggak jauh beda dengan yang versi yang lama. Itu adalah Stargazer X versi yang sebelumnya. Lihat ya, dari pilar A-nya memang tidak ada perubahan, namun memang di sini adalah perbedaan di engine hood-nya. Dia agak sedikit lebih tinggi, kalau di sana yang lebih landai teman-teman. Nah, lalu juga di samping kiri sini memang tidak ada ubahan yang namanya kamera 360, karena ini Stargazer yang biasa teman-teman. Nah, lalu di tampak belakang memang cukup lumayan berubah drastis. Nah, dimana lampunya ini ya memang dulunya kan nah nih saya kasih lihat untuk lampu belakangnya. Nah
Itu dia, sedikit ada ubahan dia untuk satu warna, karena memang di sini adalah cukup dengan satu garisan ini aja membuat dia tampak lebih simpel, namun juga kelihatan juga mewah banget. Nah, lalu juga di bagian sini belakang ada garis merahnya juga di sini dengan satu garis. Ya, ada sen, ada mundur. Nah, ini ada tipe prime Cartens, bukan yang X-nya teman-teman. Ya, jadi memang ini adalah mobil yang sangat-sangat berubah. Bagian belakang, bumper belakang juga berubah. Ada sensor parkirnya, dia ada 4 juga. Tapi di sini ada kamera mundurnya. Ya, ada kamera mundurnya. Jadi memang di sini Stargazer memberikan ubahan dari tampak depan, belakang yang sangat membantu buat teman-teman. Lalu di sini juga, nah, saya mau kasih lihat. Oke, ternyata Stargazer yang biasa masih belum ada pembuka otomatisnya, jadi masih manual teman-teman. Memang ya sayang sekali ya. Tapi memang ini dalam ubahannya tidak terlalu berubah banyak. Tapi sama, ini untuk baris ketiganya cukup lumayan lapang, dan dia baris ketiganya cukup lumayan enak juga. Nah, ini teman-teman, jadi tidak ada ubahannya, sama persis sama yang kayak tipe yang lama. Ini yang Captain Seat tidak ada ubah, tapi di depannya nanti kita coba lihat teman-teman. Nah, dari sisi di pengemudi memang terlihat masih manual untuk Stargazer Cartens yang prime biasa, dan ini tidak ada ubahannya. Jadi ya ternyata dia perpaduan bangkunya belum kulit semua teman-teman. Jadi tengahnya ini dia pabrik, samping-sampingnya dibilang semi pabrik lah teman-teman ya. Jadi masih tengahnya masih bludru, sayang banget. Tapi memang di sini udah perubahannya banyak. Ini nggak ada perubahan dari versi yang lama. Audionya juga belum Bose, dan terlihat di sini sangat-sangat simpel sekali teman-teman. Nah, terlihat memang ini tidak ada ubahannya untuk bagian setirnya. Nah, memang di sini masih terdapat ada cruise control, ya kan? Ini cruise control, ini lane keeping assist, lane following assist, terima telepon dari Bluetooth, dan juga ini coba kita nyalakan. Nah, ini dia tombolnya di sini teman-teman. Nah, ternyata memang tidak ini ubahannya tetap sama, tidak ada perubahannya dari versi sebelumnya. Oke, sekarang udah ada petunjuk ininya, ada TPMS-nya, setelannya. Oke. Lalu juga dia standar, ini wiper di kiri, sen di kanan, lampu segala macam. Nah, ubahannya adalah ini Stargazer Cartens yang saya suka. Memang untuk tipikal ininya dia sama dengan Stargazer yang lama, tapi memang di sini ubahan AC-nya. Jadi ini bentuk dia punya dashboardnya tinggi teman-teman. Jadi memang bagi saya sih overall lebih gagah ya teman-teman. Dan juga nih airbagnya juga tetap 6 dia. Nah, ini belakangnya Captain Seat. Nah, memang di sini ubahannya cukup lumayan berubah dalamnya. Boxnya juga cukup lumayan lebar, luas. Lalu nih terdapat seperti kayak meja gitu ya. Jadi buat naruh HP segala macam bisa, atau koin-koin. Nah, ini ubahannya di AC-nya cukup lumayan. Bagi saya suka karena memang ada setupnya, medianya, radionya. Ini navigasinya, mapnya. Dan nanti kita coba lihat di bagian layarnya. Ada volumenya, AC-nya juga masih manual, tapi overall nggak ada masalah. Dan ini dia,
yang berubah ya. Sama ya kurang lebih kayak Ioniq ya teman-teman ya. Nah memang untuk yang Stargazer biasa ini masih konvensional bentuknya. Nah ini adalah dalamnya. Oke, secara tampilan ini sangat-sangat berubah banget karena memang ini kurang lebih hampir sama kayak dengan Ioniq teman-teman. Jadi bentuk ubahannya segala macamnya. Nah ini coba kita lihat untuk sisi apa aja sih yang di dalam mobilnya itu. Oke, ini kiblat masih standar. Ini suhunya. Oke, ini suhunya ternyata bisa diukur ya. Ada di luarnya, bisa baca berapa derajat. Lalu juga ya peta. Dia udah built in teman-temannya. Dia udah built in. Jadi teman-teman nggak usah lagi pakai Android CarPlay, Apple CarPlay, dia sudah sudah terintegrasi jadi teman-teman. Nah, lihat ini fiturnya, saya sangat suka ini untuk Oke. Ini untuk panduan untuk volume navigasi. Wah, suara ya teman-teman ya. Terus juga nih ada tambahan simpel lokasi segala macam. Cukup luar biasa teman-teman. Ini perubahan yang sangat saya suka dari Hyundai, memberikan perubahan jadi built-innya sudah di dalam Stargazer Cartens ini. Lalu juga dia ada apalagi navigasi. Oke, navigasi rutenya bisa kita pilih, yang terdekat, tujuan sebelumnya bisa tersimpan. Oke, dealer Hyundai segala macam. Oke, ini lebih lengkap. Lalu lintasnya kita bisa cek. Oke, ternyata ini harus pakai Blue Link. Oke, ini opsi rutenya. Oke, ini ada sarannya ya, standar ya, kayak pakai Maps ya. Lalu ada apa lagi? Ada ponsel standar, proyeksi ponsel nih seperti kayak Bluetooth segala macam. Nih mode valet masih sama, mode senyap, medianya tetap Bluetooth, FM, AM, benar-benar seperti Ioniq. Nah ini kendaraannya. Nah ada driver asistennya, jadi keamanan berkendara. Ini adasnya cukup lumayan tersimpan, cukup lumayan banyak. Nah ini kecerahannya, efisiensi segala macam, tema-temanya teman-teman, dia mode berkendara. Nah ini ada kubus segala macamnya, klasik A, klasik B. Ini sangat-sangat ya sama lah kayak di kereta segala macam ya. Lalu juga suhunya, ventilasi otomatis, lampunya, ini benar-benar ya memberikan perubahan yang cukup lumayan bagus buat Stargazer, karena memang Stargazer 80 juga enak, nyaman. Dan ini dia kenyamanannya, benar-benar Hyundai memperhatikan konsumennya teman-teman ya. Nah ini ada navigasi tadi, suara, koneksi perangkat ya, Bluetooth ataupun pakai koneksi kabel segala macam. Ada Blue Link, ada tombolnya, ada tetek layar, ada layarnya juga, bisa kita sesuaikan. Nah ini bagian umumnya. Jadi memang Hyundai ini memberikan bagi saya kesan yang terbaru ini memang cukup lumayan bagus teman-teman, karena memang ini dari posisinya juga enak banget, nyaman. Nah ini juga ada Blue Link, notifikasi, ada panduannya. Memang tidak ada ubahan yang cukup lumayan banyak, tapi memang ini dari sisi ini apa ya, bisa kita bilang ini audionya dengan head unitnya dia jadi satu, jadi memang jadi kesatuan. Nah memang ini masih kita lihat apakah masih ada tilt and telescopic untuk di Hyundai Stargazer Cartens. Oke, masih ada untuk dia tilt and telescopic teman-teman, jadi memang cukup lumayan ngebantu. Lalu di sisi sini depan ada wireless charging, masih sama dengan Stargazer Prime yang lama. Ini ada Type-C-nya, tambahannya nih Type E. Oke, ini ada buat portable chargernya.
Sama mode berkendaranya, nah ini dia, masih sama Eco, normal, sport, sama smart teman-teman. Lalu juga EPB nya dia masih sama dengan Stargazer yang lama, dan ini tidak ada ubahan yang cukup lumayan banyak. Nah ini konsol boxnya, dan memang saya sangat sayangkan kenapa bangku dari Stargazer Prime Kartens dia belum kulit. Yang lama udah kulit, tapi ya mungkin bisa buat nambah di apa ini, pakai jok, sarung jok tambahan, kemungkinan bisa teman-teman. Jadi biar kalau ada basah atau makan dia tidak nyerap di bangku ini, karena memang tuh bisa dilap ya teman-teman. Tapi kalau yang ini dia masih blue, sayang banget ya. Nah ada yang membedakan, ada nih parkingnya, ada tombol parking depan, kita bisa matiin maupun dinyalakan. Lalu juga memang ini masih ada SOS, dan ini memang masih tidak ada namanya sun visor. Sayang banget ya, Hyundai ini nggak tahu ya, cuma di bagian kiri doang yang ada sun visornya, kacanya, sedangkan ini kagak ada, ya kan. Nggak tahu lagi dah, padahal ini mobil udah enak, nyaman, perubahannya cukup, tapi dengan simple aja ini ini loh, ini sun visor aja kagak ada. Aduh ampun dah Hyundai, emang nggak tahu pelit apa gimana ya. Tapi overall dari dalamnya udah baru banget, posisinya juga cukup lumayan enak teman-teman, nyaman banget. Nah tentunya memang ini bagi orang yang mungkin suka dengan yang sekarang, memang built-in ininya sih saya paling built-in navigasinya sih yang lebih suka, karena memang kita tidak terlalu susah-susah untuk pakai handphone segala macam ya kan. Ini udah built-in teman-teman. Nah, ini rute-rutenya bisa dipilih ya kan. Nih tampilkan ya, ini lalu lintas memang pakai BlueLink teman-teman, bisa lebih hemat juga karena bisa memantau mobilnya di mana aja. Nah paling itu kita coba lihat posisi duduknya juga sama, dia tidak ada perubahan yang bagaimana, tetap dia luas. Ini dia posisi duduk saya juga cukup lumayan lega. Kita coba lihat bagian dari sisi belakang teman-teman. Nah untuk baris kedua memang sama sekali tidak ada berubahnya di bagian kedua. Nah ini masih bludru, sayang banget. Tapi dengan posisi duduknya dari Hyundai ini nih bagian pertama nih, pengemudi nih agak ke belakang nih. Tapi lihat teman-teman, posisi saya duduknya masih nyaman. Ini jujur sumpah, ini Hyundai mungkin teman-teman wah nih harganya overpriced segala, tapi teman-teman untuk kelegaannya sendiri lihat. Ini baris pengemudinya udah lumayan agak ke belakang karena memang melewatin posisi standarnya. Tapi ini lihat, lega. Lega banget. Dan ini lega banget sumpah. Nah ini baris keduanya ada chargerannya, Type-C. Nah ini untuk baris kedua bisa kosong. Nah memang tidak ada perubahan. Nah ini juga AC-nya. Nah ini cuma di bagian ini dihitemin. Tapi untuk saat ini saya masih suka dengan Stargazer ini karena memang bentuk AC-nya dibanding yang model tetangga sebelah, dia yang sekelas Avanza saja sama kayak di Sigra. Saya mah, tapi untuk overall Hyundai masih mempertahankan ini cukup lumayan bagus teman-teman. Lalu juga baris ketiganya, nah ini teman-teman yang saya paling suka nih, dia nih baris ketiganya. Ya memang kalau untuk nih baris ketiga ya cukup lumayan agak lebih tinggi. Untuk memang untuk kakinya dia dibilang nyaman, bagi saya nyaman, cuma memang sedikit kurang nyaman kalau di bagian yang orang tinggi banget ya teman-teman. Tapi memang overall dia karena memang pijakannya juga pendek banget, tapi overall sih is okay, masih
lega. Dan ini dia tampilannya, dan ini memang nih ada chargerannya buat baris ketiga. Memang kanan kirinya belum ada chargerannya yang Type C ataupun Type E, tapi memang overall suka sih. Dan ini yang membuat baris ketiga nyaman karena memang ini adalah posisi saya cukup lumayan enak, karena untuk baris ketiga biasanya kalau di brand-brand tertentu agak sedikit ke bawah, tapi ini pas dengan tangan, dengan posisinya, bangkunya segala macam enak, nyaman. Overall saya masih suka ini karena memang Hyundai masih memikirkan detailnya, kenyamanan penumpang, pengemudi segala macam masih bisa oke, no problem teman-teman. Nah ini memang lega banget, dan posisi ininya dia bentuknya masih bisa mengakomodir untuk tinggi yang cukup lumayan tinggi teman-teman. Nah ini teman-teman yang bisa teman-teman lihat di Stargazer Cartens. Nah ini teman-teman untuk bagian mesin dari Stargazer Cartens. Memang mesin ini tidak ada berubahnya dari versi yang sebelumnya, sama persis, tidak ada perubahannya, baik itu horsepowernya, torsinya, semua sama. Nah memang ini kabel-kabelnya juga sama persis, masih rapi, tapi memang bentuk dari bodinya ini memang agak lebih tinggi, jadi terlihat mesin ini agak sedikit di bawah karena memang posisinya dia cukup lumayan tinggi. Jadi beda dengan yang lama, dia kan landai gitu teman-teman ya. Nah ini memang agak lebih tinggi, jadi posisi mesinnya agak sedikit ke bawah. Jadi overall memang kelihatannya agak ke dalam gitu ya teman. Tapi overall semuanya tidak ada berubah, bagus segala macam. Tapi memang yang saya sayangin memang kenapa ini masih pakai tiang. Tapi memang sedikit kecil, tapi coba Hyundai ngasih pakai pegas, itu lebih mewah lagi teman-teman. Nah memang ini ada sedikit ini, dia punya peredamnya sedikit kecil, tapi overall suara mesin Hyundai Stargazer cukup lumayan bagus teman-teman. Oke teman-teman, gimana tadi sedikit ulasan gua, mungkin sederhana, tapi memang Stargazer Cartens ini beda dengan Stargazer X Cartens yang tipe TRC, karena memang satu, dia perbedaannya dia panel transmisinya dia nggak di tengah, tapi dia di dekat setir kayak mobil listrik Ioniq gitu kan. Itu Stargazer X yang Cartens. Lalu juga bagian depan dia ada kamera 360, dalamnya juga udah elektrik bangkunya, lalu juga dia udah bangkunya udah kulit semua yang Stargazer X Cartens. Tapi overall teman-teman pasti suka dengan Stargazer Cartens yang terbaru, karena memang berubah dari depannya sedikit, dari sisi eksteriornya berubah. Dalamnya adalah kelebihannya yang saya lihat bahwa built-in mapsnya itu yang membantu teman-teman lebih mewah, dan dia untuk panelnya dia sedikit membantu teman-teman lebih lebar, dan memang cukup lumayan menarik buat teman-teman punya mobil dari Hyundai. Nah paling itu aja teman-teman yang bisa saya Adi Aksaritongga sampaikan. Bila mana teman-teman mau test drive ini Stargazer Cartens, silakan kunjungin Hyundai Bintaro, karena memang saya dapat kesempatan ini dari kepala cabangnya, itu Pak Yosep. Lalu juga ada teman saya, ada Mas Roni. Lalu yang ketiga adalah teman saya juga ada bilang aja Kidaus Daus Firdaus namanya. Nah teman-teman bisa pilih, bilang aja kalau mau ke Hyundai Bintaro, ketemuin orang-orang tersebut yang tadi saya sebutkan. Pastinya teman-teman akan mendapatkan promo yang bagus nantinya. Ini bukan endorse, tapi memang Hyundai lagi benar-benar dapat cukup lumayan bagus buat teman-teman buat punya Hyundai Stargazer Cartens. Demikian video Adi Aksaritongga sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksaritongga Official biar bikin videonya semangat dan memberikan update mengenai informasi di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.